Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Agustus 2020. Tegurlah yang berbuat kesalahan. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sadarkah kita bahwa kita semua telah berbuat dosa yang mengakibatkan kehilangan kemuliaan Allah? Roma 3 ayat 23. Baik itu perbuatan dosa besar maupun dosa kecil. Dosa adalah dosa, saudara-saudara. Dosa bukanlah sekedar masalah. Orang berbuat dosa disebut orang yang sesat, orang yang hilang yang harus dicari. Karena Allah tidak suka ada orang yang hilang. Tujuan akhir adalah agar mereka memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam Injil hari ini, Yesus menasihati kepada kita semua, kepada saya dan saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 15. Pertanyaannya saudara-saudara, adakah yang mau ditegur? Dalam Imamat 19 ayat 17 dikatakan, jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa harus di bawah 4 mata? Agar dia merasa tidak dipermalukan dan dia mau lebih terbuka kepada kita. Harus ditegur tentu dengan baik dan kasih agar dia menyadari akan dosanya dan mau bertobat. Tapi sayang saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak dari kita yang menegurnya di depan umum, membuat saudara kita itu terluka, mengalami kepahitan. Apalagi ada yang menebar dengan keras dan lantang. Sehingga saudara kita yang berdosa, yang mengalami kesalahan, menjadi semakin kepahitan. Bukannya dipulihkan, tapi makin mendalam. Kita perlu hikmat saudara-saudara dalam menegur saudara kita. Bukan dengan keakuan atau power kita menegur mereka. Nah, bagaimana kalau saudara yang kita tegur tak menerima dan mendengarkannya? Dikatakan di dalam ayat selanjutnya dari Injil hari ini dikatakan, bawalah seorang atau 2 orang lagi agar atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ayat 16. Hal saksi ini tertulis dalam kitab Ulangan. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ulangan 19 ayat 15. Dan harus diingat saudara-saudara bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus hadir. Bagaimana jika saudara kita juga tak mau mendengarkannya, saudara-saudara? Bawalah ke persekutuan jemaat. Kesaksian 2 atau 3 orang jemaat sangat kuat membantu penyelesaian masalah di persekutuan jemaat. Lebih baik diselesaikan melalui jalur persekutuan jemaat daripada melalui jalur hukum. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini mau menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara,
jika ada saudara kita tersesat, berbuat dosa, hendaklah kita mau mencarinya dan menasehatinya, menegurnya dengan penuh hikmat. Kita perlu lakukan secara penggembalaan dan pemuritan. Lakukanlah dengan baik, saudara-saudara, dengan penuh kasih dan takut akan Tuhan. Tujuannya agar dia mau mengakui dan menyesal akan dosa-dosanya, supaya dia mau bertobat. Bila demikian, saudara, dia akan memperoleh keselamatan. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau ambil tanggung jawab penggembalaan ini. Ini bukan saja tanggung jawab pastor, prodiakon, pendeta, tapi tanggung jawab kita semua yang sudah terlebih dahulu memperoleh keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maukah kita lakukan, saudara? Mintalah hikmat dari Roh Kudus, maka kita akan dimampukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.